Dalam menyusun asesmen proyek profil, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan sebelumnya. Yang pertama adalah keberagaman kondisi peserta didik. Asesmen yang beragam dapat membantu pendidik dan peserta didik merasakan pembelajaran yang berbeda. Asesmen yang dilakukan pada peserta didik hendaknya mempertimbangkan beberapa hal yang kaitannya dengan peserta didik, yaitu tingkat kemampuan peserta didik. Yang kedua, jumlah yang terlibat dalam proyek. Yang ketiga adalah perbedaan kompetensi peserta didik. Dan yang keempat adalah tingkat keragaman budaya, sosial, dan ekonomi. Keberagaman ini perlu menjadi pertimbangan pendidik dalam menyusun asesmen. Kemudian yang kedua, dalam mempertimbangkan atau menyusun asesmen proyek profil, perlu memperhatikan tujuan pencapaian. Dalam menyusun asesmen, bukan hanya berfokus pada produk pembelajaran, akan tetapi dalam asesmen tersebut berfokus pada dimensi, elemen, dan subelemen profil pelajar Pancasila yang disasar. Jadi bukan melulu hasilnya dari proyek yang dikerjakan peserta didik, tetapi prosesnya saat mengerjakan, saat melaksanakan proyek, yaitu dimensi, elemen, dan subelemen profil pelajar Pancasila yang disasar sesuai dengan modul proyek yang sudah dibuat. Kemudian yang ketiga adalah asesmen proyek profil harus mempertimbangkan keterkaitan antara asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif. Hasil dari asesmen diagnostik dapat dipakai untuk memetakan kekuatan dan kelemahan peserta didik sebagai acuan tim fasilitasi dalam menentukan indikator performa peserta didik ketika merancang asesmen formatif dan sumatif. Asesmen formatif yang disusun hendaknya memperhatikan tugas sumatif. Jadi antara asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif itu sangat terkait. Kemudian berikutnya dalam menyusun asesmen proyek profil perlu menjelaskan tujuan asesmen dan melibatkan peserta didik dalam proses asesmen. Misalnya peserta didik dapat memilih topik yang akan dinilai atau metode asesmen yang digunakan, apakah tertulis, ataukah lisan, ataukah melakukan tindakan, ataukah yang lain, dan pengembangan rubrik. Pendidik memberikan bimbingan dalam penyusunan asesmen, dalam pelaksanaan asesmen yang dilaksanakan kepada peserta didik. Dalam menyusun asesmen ada 3, yaitu asesmen diagnostik, kemudian asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Masing-masing dari asesmen tersebut bisa Bapak Ibu baca pada file PowerPoint yang kami share pada link deskripsi. Pada dasarnya untuk 3 jenis asesmen ini sudah kita sampaikan pada video-video yang lalu terkait dengan pembelajaran intrakurikuler dalam penilaiannya. Yang kedua asesmen formatif, dan yang ketiga adalah asesmen sumatif.